calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bireng akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Safiani SPD dari SD Negeri 10 Juli dan saya Nadia Poliza berasal dari UPTD SD Negeri 16 Juli sebagai coach. Saya Sulawati dari UPTD SD Negeri 5 Juli sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Bu Safiani. Bagaimana kabarnya Bu Nadia hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Safiani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Nadia. Oh ya, nanti Bu Nadia akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh nggak Bu Nadia? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti itu Bu ya. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataupun belum Bu? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coachee? Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban Ibu dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ya Bu, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh nggak Bu Nadia? Boleh Bu Safiani. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada coaching kali ini tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik. Jadi Ibu mau mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, di antara ketiganya kira-kira yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu observasi? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif ya Bu ya. Iya. Karena mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti ada 2 ya Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Menurut saya sih ketercapaian indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini yaitu saya coach itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coaching tersebut dan dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara atau langkah-langkahnya seperti itu Bu. Baik. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya pada saat coaching yaitu coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Kemudian baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan baik, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Ya Bu. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching model kita dengan teman saya yaitu Bu Salawati. Beliau guru kelas 4. Beliau punya permasalahan bahwa siswa itu kurang minat dan kurang antusias dalam proses pembelajaran. Nah, dari hasil ulangan masih nilainya masih di bawah KKM. Kemudian beliau ingin sharing tentang model coaching kita ini, kita saksikan sebagai berikut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Ada waktunya sebentar? Ada Bu, silakan. Kelihatannya hari ini Ibu agak kurang fresh ya. Kenapa ya Bu? Sebenarnya saya mau sharing Bu, karena ada masalah di kelas saya, yaitu di kelas 4. Ada apa dengan siswa kelas 4 Bu? Di
kelas saya masih 60% di antara nilai di bawah KKM. Padahal saya sudah merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk proses pembelajarannya. Seperti siswa itu masih kurang paham Bu, kurang antusias dalam belajarnya. Kira-kira yang membuat nilai anak-anak itu rendah di bawah KKM itu, menurut Ibu, apa yang menyebab hal tersebut terjadi? Kalau itu saya rasa siswa itu malas Bu. Bahkan dalam pembelajaran sering saya tegur, tapi di selang waktu dia kembali lagi untuk seperti semula. Kira-kira anak itu tertarik tidak dengan proses pembelajaran yang Ibu sampaikan? Kalau saya lihat sih Bu, dia kurang antusias dalam belajarnya. Jadi motivasinya kurang ya Bu ya? Sepertinya seperti itu Bu. Kalau media yang Ibu gunakan itu seperti apa? Kalau media saya gunakan seperti buku paket dan mencatat di papan tulis Bu. Oh, berarti cuma menggunakan medianya buku paket dan juga papan tulis ya Bu. Iya Bu. Berarti selain itu menggunakan metode tadi dalam pengajar, apakah Ibu pernah mencoba menggunakan metode lainnya? Kalau metode lain saya gunakan dalam bentuk diskusi Bu. Jika kalau boleh disimpulkan, anak-anak kelas 4 yang nilainya rendah dan dia berada di bawah KKM itu karena salah satu faktornya kurang antusias ya Bu ya, ataupun motivasinya rendah dalam proses belajar mengajar. Menurut Ibu, kira-kira ada tidak ya hal lain yang digunakan agar anak lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran ini? Kita kan masalah ini terjadi anak-anak kurang fokus dan kurang antusias dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira Ibu kan bisa berpikir nih, bagaimana sih caranya atau bagaimana cara lain yang bisa Ibu bangkitkan semangat siswa dalam proses belajar? Mungkin proses pembelajaran yang menggunakan IT seperti menggunakan video ataupun pembelajaran menggunakan Canva, ya Bu. Nah, itu ide yang sangat bagus Bu Salah. Ada video nggak sama Ibu yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran? Kalau sama saya ada Bu, cuma belum saya gunakan. Ada hal lain tidak Ibu yang dapat digunakan oleh Ibu kira-kira untuk menarik minat belajar siswa? Ada. Untuk hal yang lain saya menggunakan gadget untuk media pembelajaran. Saya membuatnya dalam bentuk bahan belajar, bentuk game gitu Bu. Bagus sekali Bu Salah ya. Jadi sekarang dengan ide Ibu tadi kira-kira membantu Ibu atau tidak untuk merubah anak-anak yang dulu itu tidak termotivasi menjadi lebih termotivasi dalam proses pembelajaran Bu Salah? Kalau saya kira sih Bu, termotivasi karena sekarang kita sesuaikan dengan zaman. Kondisi sekarang kan anak-anak suka gadget Bu, menggunakan IT seperti game. Jadi itu bisa membantu daya tarik buat mereka belajar dan antusias. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu menceritakan kembali kira-kira yang Ibu lakukan berdasarkan ide Ibu sendiri dalam memotivasi belajar siswa? Mungkin nanti kedepannya saya mengajarnya akan menggunakan laptop untuk menampilkan media Canva dan video pembelajaran agar siswa belajarnya lebih bersemangat, termotivasi dan tidak monoton. Bagus Bu Salah. Jadi berarti sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dan itu perlu dicoba ya Bu ya. Jadi sekarang kira-kira yang komitmen apa yang akan Bu Salah lakukan untuk selanjutnya? Mungkin saya akan menyiapkan bermacam-macam model pembelajaran seperti PowerPoint, Canva, juga video pembelajaran yang menurut saya termotivasi bagi siswa saya Ibu. Saya yakin Ibu dapat melaksanakan dengan baik. Semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakannya dengan baik, sebaik mungkin. Gimana perasaannya sekarang Bu setelah kita melakukan percakapan ini? Perasaan saya sekarang sudah tenang Bu, sudah nyaman karena permasalahan saya sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang Ibu sudah bisa melaksanakan ataupun menemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri.
Iya Bu, terima kasih juga Bu karena sudah membantu saya membantu saya untuk mencari solusi sendiri demi anak-anak saya yang masih kurang termotivasi. Bu, saya izin. Oh, silakan Bu Salah. Mudah-mudahan aja Bu Salah sukses dalam proses pembelajaran selanjutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu Safiani tadi berjalan dengan lancar, baik dan lancar. Oh, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, dari saya ada sedikit pertanyaan, Bu. Ya Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pada ibu yang ibu inginkan di awal tadi? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan berdasarkan cerita ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian tadi saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Nadia sudah berhasil ya Bu? Sudah berhasil melakukan proses coaching berdasarkan alur theta. Nah, sesuai yang tadi saya amati dan juga ada beberapa catatan yang telah saya buat, tadi Bu Nadia sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur theta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koshi, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Koshi, kemudian Bu Nadia sudah mengarahkan Koshi untuk mencari rencana aksi dan tindakan apa yang akan ibu lakukan. Kemudian Bu Nadia juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koshi agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Bu Nadia, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan ibu dengan Koshi. Ibu Nadia sudah fokus terhadap Koshi, artinya situ Ibu Nadia sudah ada kehadiran penuh. Kemudian ibu sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koshi. Ini luar biasa apa yang ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini, Bu. Mudah-mudahan Bu Nadia makin sukses ke depannya, Bu, dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu Nadia, satu lagi ya Bu, boleh Bu Nadia? Ya, Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan yaitu saya ingin mendalami lagi dan memahami alur theta lagi untuk melakukan coaching supaya kegiatan coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi, Bu. Baik Ibu Nadia, luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu akan mendalami alur tetanya supaya proses coaching lebih baik ke depannya. Baik sekali Ibu Nadia, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan sangat baik dan menggunakan alur tetanya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual kami modul 2.3. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.